Semuanya, perkenalkan nama saya Kairin Anilai dari kelompok 13 dan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai video yang berjudul Tidak Ada Trinitas di dalam Alkitab. Nah, untuk yang pertama di sini ada anggota kelompok dari kelompok 13 yaitu ada Jesslyn Angelia Kosasi, ada Kairin Aidenlai, ada Michelle Setiari Hartono, dan juga ada Vincentius Timothy. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai main problem dari video yang sudah kami tonton. Nah, setelah kelompok kami menonton video tersebut, kami mempunyai dua main problem, yaitu yang pertama ada Allah bukan Tuhan, atau sebaliknya yaitu Tuhan bukan Allah. Nah, apa sih maksud dari perkataan ini? Setelah kami menonton dan juga memahami, maksud dari orang yang berbicara di dalam video tersebut mengenai Allah bukan Tuhan, yaitu dia mempunyai pandangan bahwa Allah dan Tuhan itu berbeda. Menurut dia, Tuhan itu adalah Elohim, yang dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan. Nah, sebenarnya secara umum yang kita ketahui bahwa Allah dan Tuhan itu adalah satu. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa jika kita ingin selamat, atau kita ingin mempunyai hidup yang tenang, punya hidup yang damai, sejahtera, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun, Allah bukan Tuhan. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang kami temukan di dalam video ini. Nah, setelah kami menonton video tersebut, kami juga tidak membenarkan bahwa semua perkataan yang beliau katakan adalah benar. Karena yang kita tahu bahwa Allah dan Tuhan itu adalah satu, bukan berbeda. Untuk main problem yang kedua, yaitu ada permasalahan mengenai tidak ada Trinitas di dalam Alkitab. Nah, kenapa dia bisa bilang begitu? Menurut kelompok kami, beliau mungkin masih kurang memahami dan juga mendalami mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yang sebenarnya menuliskan unsur dan juga esensi dari Trinitas. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai Trinitas, pasti kita akan berpikir kepada Tritunggal, karena Trinitas itu merupakan salah satu istilah untuk Tritunggal. Nah, kalau misalnya kita berbicara lagi mengenai Tritunggal, kita pasti akan berpikir mengenai Allah, karena seperti yang tertulis di dalam Alkitab juga, Allah Tritunggal. Nah, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang mempunyai 3 kepribadian. Tetapi, banyak orang non-Kristen atau orang-orang di luar sana yang berpendapat dan juga mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya kepada 3 Allah. Nah, kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena mereka mengetahui adanya Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah, karena Allah Trinitas ini mempunyai 3 kepribadian, mereka beranggapan bahwa orang Kristen itu percaya kepada 3 Allah. Nah, untuk itu kita sebagai orang Kristen dalam ajaran wawasan dunia Kristen, kita juga bisa untuk meluruskan problem ini kepada orang-orang non-Kristen bahwa kita bukan percaya kepada 3 Allah, melainkan hanya satu Allah yang mempunyai 3 kepribadian. Nah, di dalam video tersebut, beliau juga mengatakan bahwa dia percaya bahwa tanpa adanya paham Trinitas atau Tritunggal ini, orang bisa selamat jika mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan membahas masalah yang pertama, di mana adalah Allah bukan Tuhan dan juga pernyataan Tuhan bukan Allah. Nah, dalam video tersebut, orang tersebut mempercayai hal ini. Tetapi dalam penjelasan yang saya tulis di sini, di mana adalah Tuhan adalah Kurios, yang dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai Adonai, yang memiliki arti Tuhan. Sedangkan penjelasan kata Allah itu berbeda, di mana
disebutkan Allah adalah Theos. Dan di dalam bahasa Ibrani adalah El yang memiliki arti dewa. Dan di sini orang tersebut tuh menyatakan di mana Tuhan itu bukan dewa. Karena di sini dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Di sini tetapi bisa dibuktikan juga dalam Filipi 2 ayat 11, di mana tentang yang sedang membahas tentang merendahkan diri, di mana di sini saya menemukan istilah adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti dalam Alkitab bisa menyebutkan di mana Tuhan itu adalah Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang ada dalam Alkitab tersebut. Yang kedua ada di dalam Yohanes 20 ayat 28. Di sini pada setelah Yesus bangkit, Thomas tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka Tuhan menyatakan dirinya langsung kepada Thomas. Dan akhirnya Thomas menyebutkan atau mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini juga terdapat bukti-bukti dari Alkitab yang melawan dari apa yang dinyatakan dalam orang tersebut dalam video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbaikan mengenai Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah. Di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, arti kata Tuhan adalah Tuhan dan juga arti kata Allah adalah dewa. Seperti apa yang dikatakan oleh yang di video tersebut. Menurut yang kami tangkap, ia tidak percaya bahwa Tuhan adalah dewa, karena Tuhan adalah Tuhan. Jadi menurut kami, ia tidak ingin menyamakan Tuhan dengan dewa, karena juga sudah ia jelaskan bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. Namun, mungkin yang tidak ia sadar, ia juga mengatakan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Mungkin ia juga sebenarnya hanya tidak sadar bahwa ia juga sebenarnya percaya bahwa Allah adalah Tuhan, namun ia menyalahartikan sebuah kata Allah ini untuk menjadi kata yang berbeda. Untuk lebih faktanya lagi, di sini dalam kata El terdapat kata Elohim yang artinya adalah Tuhan. Jika Adonai ini ditempatkan di muka kata Elohim, yakni sebagai Adonai Elohim yang artinya menjadi Tuhan Tuhan, dan dapat disebut juga sebagai Yahweh Elohim yang memiliki arti Yahweh Tuhan. Jadi sebenarnya kata El itu yang disebut sebagai dewa, itu juga memiliki kata Elohim yang artinya Tuhan. Menurut kami kalau dijabarkan, Allah, El, dan juga Elohim adalah Tuhan. Jadi kesimpulannya Allah adalah Tuhan. Menurut kami, di mana letak dia salah adalah sebenarnya dia hanya tidak menyadari bahwa dan juga menyalahartikan bahwa Allah adalah dewa. Padahal mungkin kita hanya harus mencari kata yang tepat untuk mengartikan Allah adalah Tuhan. Selanjutnya adalah tentang permasalahan Trinitas di dalam Alkitab. Beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak pernah ditulis tentang Trinitas maupun dijelaskan mengenai apa itu Trinitas. Ia percaya bahwa tanpa adanya paham Trinitas atau istilah Tritunggal, orang bisa selamat jika mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Padahal yang tidak ia ketahui di dalam Alkitab itu tertulis tentang esensi dan juga unsur-unsur mengenai Tritunggal ini. Meskipun di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan secara langsung mengenai Trinitas dan Tritunggal tersebut, namun Alkitab tetap menjelaskan tentang ketiga Trinitas ini. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai fakta-fakta yang tertulis di dalam Alkitab, seperti 2 Korintus 13 ayat 13 tertulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di mana Trinitas pun terdapat dalam kalimat tersebut, di mana tertulis Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan juga Roh Kudus, di mana memang mereka tidak menulisnya secara langsung Trinitas, namun di dalam Alkitab juga terdapat unsur-unsur di mana mereka menjelaskan bahwa adanya Trinitas di dalam Alkitab ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang untuk yang kedua, fakta yang tertulis dalam Alkitab yang mengenai tentang Trinitaria atau Trinitas, di mana tertulis di Matius 28 ayat 19, di mana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini juga bisa dibuktikan dalam Alkitab, di mana di Matius 28 ayat 19, di mana arti Tritunggal ini tidak disebutkan secara spontan, tetapi disebutkan secara tersirat, di mana di Alkitab sendiri tertulis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di mana walaupun tidak tertuliskan kata Tritunggal atau Trinitaria dalam Alkitab, tetapi disampaikan secara tersirat di sini. Fakta yang tertulis di dalam Alkitab untuk yang ketiga itu ada pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli terdapat kata-kata berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yohanes 20 ayat 28, aku percaya kepada Roh Kudus, yaitu Efesus 4 ayat 30-32. Nah, semua ini menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat esensi atau unsur tentang Tritunggal. Nah, yang terakhir ada doa Bapa kami, yaitu pada akhir doa tersebut tertulis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, untuk bagian Bapa sendiri itu merupakan suatu keberanian kita sebagai umat manusia untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Seperti yang dikatakan oleh Paus juga, bahwa Paus mencatat bahwa doa Kristen yang lahir dari keberanian untuk memanggil Tuhan dengan nama Bapa itu merupakan suatu ungkapan keintiman berbakti di mana kita dikenal oleh rahmat Roh Kudus. Nah, dia juga mengutip beberapa contoh dari Perjanjian Baru di mana berbagai ungkapan doa Yesus mengingat teks Bapa kami. Nah, selanjutnya ada juga Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini yaitu protagonis sejati doa. Nah, Paus Fransiskus juga mencatat bahwa pada Perjanjian Baru secara keseluruhan menunjukkan bahwa protagonis pertama dari semua doa Kristen adalah Roh Kudus. Nah, dia juga mengatakan kita tidak akan pernah bisa berdoa tanpa kuasa Roh Kudus. Dialah yang berdoa di dalam kita dan menggerakkan kita untuk berdoa dengan baik. Nah, Roh Kudus ini merupakan suatu pengantara bisa dibilang untuk bisa membuat kita berdoa dengan baik, supaya doa kita juga bisa diterima dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu kelompok kami mempunyai kesimpulan untuk presentasi kali ini, yaitu Allah dan Tuhan adalah satu. Adapun istilah Allah segala Allah yang beliau katakan di dalam video, Allah Tritunggal merupakan Allah dengan 3 kepribadian, namun tetap hanya satu wujud rupanya. Selama kita selalu percaya dan berada di jalannya, kita akan dilindungi dan dibimbing oleh Dia. Saya pribadi percaya dengan konsep Trinitas atau Allah Tritunggal ini. Sebagai orang Kristen, saya harus paham dengan konsep Tritunggal ini agar saya tidak bingung dan mudah dihasut oleh orang-orang lain yang menganggap bahwa konsep Trinitas ini adalah konsep yang sesat. Saya percaya bahwa Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menggunakan pribadi-pribadi ini secara khusus untuk menghampiri manusia tergantung kebutuhan dan situasinya. Contoh Roh Kudus untuk memberkati pada saat Pentakosta dan juga untuk menegur kita sebelum kita melakukan sesuatu yang akan melukai hati Tuhan. Dan Anak yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita di atas kayu salib, serta Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta seluruh langit, bumi, dan isinya. Refleksi saya menurut di video ini adalah di mana saya tidak setuju dengan video ini. Karena Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan Tritunggal yang mempunyai 3 kepribadian. Saya sebagai umat yang beragama Kristen, saya diajarkan di mana Allah yang saya sembah adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang saya percaya di mana masing-masing dari pribadi Allah mempunyai tujuan dan rencana yang baik bagi kita semua. Di Alkitab, kita mungkin tidak akan menemukan pengertian dari Allah Tritunggal ataupun kata Tritunggal itu tersendiri. Tetapi menurut saya, di Alkitab menyampaikan kata Tritunggal secara tersirat atau secara tidak langsung. Sebagai contoh, di doa Bapa kami yang kita tahu semua ada kata dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan juga dalam pengakuan iman rasuli dan juga di Alkitab. Pada video ini juga diajukan bahwa Tuhan tidak sama dengan Allah. Dan menurut saya ini salah, karena pada video itu menjabarkan bahwa Tuhan diartikan sebagai Tuhan rubah dan yang lain-lain. Di sini,
Saya menurut pandangan yang pribadi saya tidak setuju. Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga mengambil rupa sebagai manusia, di mana dia ingin membebaskan kita dari dosa dan mati di kayu salib. Dia pun adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan juga di surga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai refleksi saya dari video yang telah saya tonton. Jadi refleksinya adalah bagaimana kita sebagai manusia harus bisa lebih teliti lagi dan juga harus memiliki keinginan untuk memperdalam suatu hal maupun dari kata ataupun dari kalimat, bahkan dari pedoman apa yang akan kita pegang dalam kehidupan kita masing-masing, di mana pedoman itu kita harus bisa mencari tahu, memahami betul-betul dan menguasai pedoman apa sebenarnya yang kita pegang dalam kehidupan kita, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita maupun orang lain. Kenapa bisa jadi orang lain? Karena kita sebagai makhluk sosial yang sering bersosialisasi dengan orang lain, kadang kita bisa menginfluence orang itu melalui apa yang kita bicarakan, maupun itu hal yang benar ataupun hal yang bisa juga salah, menjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Maka dari situ kita harus bisa menjaga dalam diri kita sendiri untuk apa yang kita pegang dalam kehidupan kita, baru kita bisa menginfluence ke orang lain untuk menceritakan, bahkan bisa memberikan mereka masukan-masukan dalam kehidupan mereka yang lebih baik lagi dengan apa yang kita ketahui. Jadi itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya juga mempunyai refleksi pribadi mengenai video yang sudah saya tonton. Menurut saya, dari keseluruhan yang beliau ucapkan, ada benarnya dan juga ada salahnya. Nah, di sini menurut saya mungkin beliau masih kurang memahami mengenai konsep dan juga esensi dari Trinitas, terutama karena beliau mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya Trinitas itu sangat jelas terlihat di dalam Alkitab, yaitu pada ayat-ayat yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu di mana mereka menyebutkan ada Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, ketiga perkataan itu merupakan konsep dari Trinitas ataupun tiga kepribadian Allah yang menjadi sebuah konsep dari Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yaitu beliau mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu berbeda. Di sini menurut saya Allah dan Tuhan itu adalah satu. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk dapat membenarkan pernyataan tersebut bahwa Allah dan Tuhan itu berbeda. Nah, beliau juga mengatakan bahwa jika kita ingin hidupnya tenang atau kita ingin selamat, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Itu menurut saya benar, karena kita juga diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengikuti jalan Dia yang benar, supaya hidup kita bisa terarah dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga saya pribadi lebih banyak belajar dan mengerti mengenai konsep dan juga esensi dari Allah Tritunggal selain yang tertulis di dalam Alkitab umumnya, yaitu seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.